berbeda dengan Al-Sabah ini orang-orang yang lebih di pusat atau mungkin di ini ya. Kalau jamaah bawah itu nggak terlalu sampai seperti itulah, nggak terlalu sampai seperti itu, sehingga kelihatannya ya tetap benar karena kelihatan nggak ada penyimpangan. Hanya saja memang kalau masalah sholat ya, saya perhatikan berusaha sholat di tempatnya jamaah LDI, walaupun bukan masjidnya dia nggak ini, kalau sholat sendiri biasanya kalau saya perhatikan itu paling yang saya prihatinkan, bahwa saya ingin mengajak keluarga saya supaya paham, supaya bisa tahu bahwa ya, itu ada penyimpangan, tetapi memang sangat susah. Susahnya apa? Ketika kita sodorkan video atau mungkin sekarang lagi viral ya ustaz-ustaz kita yang dari Mekah Madinah kemudian dikeluarkan lah ya, kemudian ada ceramah, itu sama sekali nggak pernah bukan. Bahkan ketika saya mengirim pesan-pesan yang hubungannya sama LD itu pun itu udah langsung nggak pernah dibaca. Jadi terus terang kita sangat susah ya cara menyampaikannya itu seperti apa biar keluarga itu bisa paham, bisa menerima bahwa LD itu menyimpang, itu sangat susah. Ya, makanya kami benar-benar sangat berharap ya, ada bantuan dari mungkin pemerintah atau mungkin khususnya MUI supaya bisa yang menjembatani hidayah lah ya, hidayah buat saudara-saudara kami yang memang benar-benar bisa dikatakan udah tertutup. Ya mungkin itu saja Pak yang sekilas dari pengalaman pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu itu saya bertemu dengan Jenderal Faizi ini dulu adalah Polda mantan dubes beliau ini juga melakukan sama-sama mantan di Islam Jamaah. dan juga dia pendiri Senkom Mitra Polri. Ya, perbincangan saya sih sebenarnya sih simpel sih Pak. Kenapa dari ini persekusi itu tidak pernah muncul? Karena sebenarnya masing-masing orang yang hijrah dari RI keluar dari RI sebenarnya masing-masing itu dapat persekusi, baik itu psikis maupun fisik, itu semua dapat persekusi. Termasuk saya sendiri pun juga sempat hati saya dikop oleh orang tua sendiri. Jadi kasus perceraian, kasus pemutusan hubungan keluarga, anak tidak dianggap, itu sudah lumrah sebenarnya. Cuma ini tidak pernah terangkat. Nah, saya sampaikan ke Pak Jenderal Faizi saat itu, ya intinya sih dari beliau itu yang disampaikan adalah kalau memang pergerakannya hanya satu kayaknya tidak mungkin, karena mereka sudah mensusupi ke, makanya kemarin Pak Jenderal itu tidak menggait Polri, Jenderal Polisi tidak digait, tapi yang digait adalah Jenderal Angkatan Darat, Jenderal Angkatan Laut, dan 5 orang jenderal saya lupa namanya. Nah itu digait sama Pak Jenderal Faizi untuk fokus ke masalah ini, masalah penyelewengan akidah ini yang terselubung dan orang-orang umum tidak pernah tahu. Tapi bibit radikalisme ini ada di situ. Makanya kemarin sempat Pak Jenderal itu sempat mengatakan kalau imam ini adalah orang yang kuat, orang yang punya ambisi, radikalisme ini jadi terorisme itu akan berkembang. Tapi karena ini adalah imamnya, ya Allah alam ya, mudah-mudahan sih nggak sampai gitu. Imamnya ini yang sekarang ini bahasanya beliau itu lelah-leluh gitu kan. Suka main. Gitu.
Jadi ya alhamdulillah tidak pernah ada bibit yang radikalisme. Tapi unsur mengarah ke sana itu sudah jelas. Persekusinya sudah sangat-sangat dirasakan. Ini hanya selentingan bahwa DI juga dalam punya backup di pusat gitu, yang misalnya Pak Jenderal nggak usah disebutkan jenderalnya gitu. Jadi ada ini juga sehingga mereka di lapangan itu di daerah itu jadi memiliki power dan gitu. Ada nggak itu? Ada. Kayak ketua Senkom. Oh, dulu kan Senkom dipegang Pak Nurfaizi lah. Sebenarnya Pak Nurfaizi orang semua ngaku. Nah, sekarang Pak Nurfaizi hijrah, dia membawa ini, menjadikan Pak Katmo ketua Senkom. Pak Katmo itu masih ada famili nama Jokowi. Terusnya itu saudara kita. Kalau macam-macam, ya, hubungannya nanti sama Jokowi. Nah, Bapak Imam Pak Amir ini hampir jam hari ya emang sering ke istana ya mungkin itu kan kepentingan politis ya kepentingan presiden tapi itu Pak ada untuk sana dan ada beberapa jenderal polisi masih jadi ini pengurusan pemerintah tentang satu Untuk antisipasi para remaja lah gitu yang memang belum terjun ke sana sebagai preventif kita nih. Kira-kira tadi juga sudah disampaikan beberapa ajaran yang menyimpang. Kira-kira apa yang harus kita ini gitu nanti baik di MUI maupun secara pribadi keluarga untuk membentengnya anak-anak remaja supaya tidak masuk terjerumus ke sana. Gitu. Adakah yang secara umum bahwa itu adalah memang menyimpang dari sisi ajaran Islam? ya itu perlu kita sampaikan kajian remaja-remaja Iya. mungkin kalau perlu di sekolah-sekolah ciri-cirinya seperti apa Iya. karena memang menyusup ke berbagai sekolah-sekolah juga nanti kan didoktrin kita untuk dakwah istilahnya amar ma'ruf itu teman-teman sekolah juga jadi itu perlu juga diantisipasi pemahaman Udah masif sebenarnya pergerakan dari DPC, DPD, NDI masing-masing kota kabupaten. Jadi remaja-remaja yang sholat Jumatnya itu di sekolah itu dari DPD itu mengeluarkan surat izin untuk tidak sholat Jumat di sekolah dengan alasan ya entah itu ada pengajian, pembinaan segala macam di lingkungannya DPD. Tapi sebenarnya itu adalah dapat kafiah untuk menghindari tidak sholat Jumat di imami orang kafir Menerima ajaran dari luar. mungkin nanti itu juga Pak Ya, betul. nanti STM negeri itu kami jika itu Pak menggunakan surat Pak saya kan pengurus PDIS yang membawai remaja Pak Pelaku. Bilangin mengawal. itu mereka Pak Cita yang membuat surat supaya diizinkan karena ada pembinaan nanti setelah juga berhubungi kalau anak-anak ya sholat di masjid nggak boleh keluar apapun alasannya nanti mereka pun akan bertolak itu ditandai berarti kalau ada surat izin pembinaan itu pasti Itu menurut saya itu yang penting untuk menandai bahwa seorang itu RBC warga jamaah Islam jamaah gitu ya. Tapi kita rumuskan menjadikan berbagai. Tapi kalau kami menyimak gitu dari paparan Pak Abu, Pak Kasim ya efek panjangnya itu yang dikhawatirkan untuk paham takfir kayak itu kan. Mungkin di awal mah tidak terlalu kenal mungkin tapi pelan-pelan kan sama doktrin itu kan. Itu yang bisa merusak tatanan kehidupan beragama, berbangsa itu kan paham itu. Jadi paham yang menetap di luar kelompoknya, makanya itu halal, takfir dan sebagainya itu kan paham bahaya ya untuk anak. Ini adalah
kerja berat buat MUI ya, bisa menemukan kehidupan yang harmonis gitu kan, lalu beragama, lalu untuk memasuki paham-paham ya, seperti itu. Mohon izin ini ya Pak Agung, kemungkinan pertemuan kita hari ini itu akan berlanjut. Jadi apa yang tadi dipaparkan nanti akan kita rumuskan bersama pengurus MUI, dan termasuk juga kami ingin klarifikasi nanti oleh Ketua Umum MUI, Pak Mustaqim itu bukan pengurus MUI tapi pengurus FKUB. Enggak, maksudnya nanti yang klarifikasi ke Pak Rapannya Ketua Umum MUI gitu kan. Jadi ya karena beliau kenal Pak Mustaqim, Pak Rapan itu Ketua Umum FKUB Jawa Barat, kan sering ketemu dengan Pak Mustaqim di acara-acara FKUB. Kebetulan mungkin di sampingnya ada Ahmad Tajudin Ketua Umum MUI yang hadir sebagai undangan kan. Wah iya, karena pengurus MUI gitu bisa jadi dari masuk MUI ya, dekat banget lah, tahu dikaitkan jadi kan solmet ya. UB kan organisasi keagamaan jauh penting juga, tapi ya sekali lagi terima kasih banyak ini ya, jadi informasi yang sangat berharga. Kemarin kami sudah melaksanakan pelatihan kader untuk membentengi gitu kan dari pengaruh-pengaruh aliran sesat di Kabupaten Karawang kan. Banyaklah aliran-aliran yang menyimpang di Kabupaten Karawang ini. Nah, salah satunya memang sesuai dengan fatwa MUI ya Islam Jamaah itu hanya belum memiliki informasi sedetail ini. Nah, sekarang ini kan kita memperoleh informasi detail karena bapak-bapak ini kan pernah terlibat di dalamnya sehingga tahu sampai soal-soal keuangan kayak gitu ya. Kita tahu bahwa LDU ini uangnya tidak terbatas lah, banyak ya. Cuma proses seperti itu memperoleh keuangan seperti apa kan kita tidak tahu. Nah, sekarang ada informasi begitu. Wah ini kan lupa duit kan. Wajib store ya. Pusat segala. Kabupaten tidak mengikuti kaidah-kaidah. Nggak bisa ya. Pertama ini Pak Agung kan ya kiainya kan di sana ya, kiainya berarti kan. Makanya persekusinya kepada Pak Agung pasti luar biasanya kiai. Iya, bukan orang sembarangan aja ya. Dan mungkin yang dikhawatirkan seperti ini akan bicara ke sana kemari kan gitu kan, sehingga kami jadi lebih mengetahui. Jadi terima kasih ini atas kunjungannya, kami berterima kasih. Ngomong kemarin waktu WA langsung saya udah kita ketemu hari saja. Meskipun menginstruksikan sudah saya aja putuskan ketemu hari Senin ini. Ternyata alhamdulillah kita memperoleh informasi yang sangat luar biasa ya. Dan perlu digarisbawahi pertemuan ini mungkin akan berlanjut. Nanti bapak-bapak ini bisa menjadi narasumber untuk pengurus-pengurus MUI di tingkat kecamatan ya Pak Dede ya, supaya mereka lebih mengetahui. Kalau yang menyampaikan ya tanya bisa disebutkan nanya ya, termasuk yang tadi juga kan kita baru dengar aja yang kalau salaman di itu ya, mau duduk sih Islam itu kan gitu kan, Jadi ada standar yang hilang gitu. katanya dongin barangkali dari Pak Jen Jeceng kan untuk menambahkan sekaligus mungkin menutup lah pertemuan hari ini, tapi menutup untuk acara hari ini. Insya Allah kita akan agendakan untuk pertemuan berikutnya. Ini materinya mungkin diserahkan untuk MUI ya, kami pelajari Pak ya, saya terima. Jadi kita pelajari sebagai bahan, kita bahas bersama pengurus MUI, terutama dengan pertimbangan. Sebelum ditutup Pak, mungkin ada masukan lagi dari kami Pak, dari rekan-rekan kita. Nanti tolong MUI membatasi diri dengan dari karena itu menjadi legitimasi. Betul. Mereka akan memaksimalkan potensi itu semaksimal mungkin Pak. Sudah turun di teks. Jadi mohon nanti di Ya, jaraknya
Karena kami tahu pasti kalau FKUBDH diundang, nanti MUI juga diundang. Nah, itu. Untuk nama MUI mohon untuk dijaga marwahnya karena ini akan dimanfaatkan oleh mereka. Jadikan power lah nanti ya. Iya, bahwa mereka Cuma yang agak sulitnya bagi MUI itu adalah ketika ada aliran yang sesat itu kita cepat ya bisa ininya gitu. Kalau LDI agak susah nih, bertahun-tahun kan. ya, Kalau yang lain kan begitu muncul langsung kan, muncul langsung kan, Karena- gitu kan. yang dipanggil itu boneka aja. Oh, Karena bapak pasti manggilnya LDI. iya. Bukan imamnya. Imam. Kalau mau imam nama-nama imam siapa? Saya kasih nanti. Oh, Nah, nah, iya mungkin nama-nama itu. itu yang bapak doktrin. Kalau LDI itu mah boneka itu mah. Ya, Kalau cuma mengangkat jadi Betul. nggak akan ada apa, nggak ngaruh. nggak ngaruh. Boleh ketawa bebas. Ya, ya silakan Pak Ceceng. Astaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tentunya para tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Agung, Bapak Arif dan Pak Rasino yang alhamdulillah semenjak jam 2 sampai sekarang masih kita asik ngobrol. Kami atas nama pengurus MUI Kabupaten Karawang dan saya mewakili ketua, tadi sudah ada izin ketemu di kampus, ketua saya juga ada jadwal, beliau masih ada jadwal. Saya yang hadir, kebetulan saya mewakilkan Pak Ketua di jalan ketua. Terima kasih banyak atas kehadiran atau kunjungan silaturahmi dari bisa dibilang pengurus LDI Kabupaten Karawang ya, yang sekarang sudah hijrah, jadi minal maksiyah ila ta'ah. Amin ya. Apa yang tadi saat dikatakan oleh Sekbum, kami tidak tahu persis sebuah penyimpangan baik dari segi ajaran ataupun doktrin ya, itu ajaran takfiri atau murtad dan sebagainya kalau bukan dari pelaku sendiri ya. Nah, semakin jelas memang MUI sudah menggarisbawahi bahwa LDI ini adalah aliran yang sesat ya. Tetapi kami saat ini masih baik-baik saja gitu, hubungan secara kemanusiaan, ada ukhuwah basyariahnya ya, bukan ukhuwah islamiyahnya, tapi ada ukhuwah islamiyahnya. Terus terang saja ketika memang kami waktu bertugas di Kecamatan Tegalwaru itu ada manasik haji ya, antara Kecamatan Karang Barat, Kecamatan Bukit Barat, Bukit Pangkalan, Tegalwaru itu digabung laksanakan. Tapi tempatnya di LDI. Ah, ini kan artinya LDI di welcome gitu kan. Terus kami juga sholat zuhur di situ. Nah, saya lihat kok nggak dibuka, kata saya ini gitu ya. Wah, saya baru ngomong kurang enggak, kata saya sholat di LDI enggak, kata saya gitu kan. Nah, karena saya melakukan sendiri di situ. Cuman kan dari luar itu kalau sholat itu katanya di saya sampaikan kepada jemaah jadi enggak sebetulnya. Saya kemarin sholat zuhur di masjid dari waktu ada masjid. Nah, lebih daripada itu LDI Karawang itu terbuka, bukan hanya umat Islam yang beda paham, kemudian di luar Islam pun masuk. Terbuktinya ada Pelangi Nusantara, pernah kan ya? Panitianya Pak. Iya. Barang apa? Iya, Pelangi Nusantara, ada bupati dan sebagainya.
ya ini kan saya jadi tambah yakin aja ini adalah aliran yang benar gitu kan. Nah, jadi banyaklah jadi LDI serta dalam kegiatan kemenang dan sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Pak Agung itu istilahnya sedang mesra-mesranya memang kamuflase lah supaya ada dukungan untuk apa istilahnya suaka lah ya istilahnya. Nah, jadi tidak tahu persis bahwa tentang ajaran yang benar-benar itu menyimpangnya kan tidak tahu. Kami hanya melihat dari kulitnya saja, di luarnya saja. Ya begitu. Hanya dulu memang ada cerita-cerita. Ternyata ketika kami terjun ke situ, kemudian jadi ngobrol dengan Pak Mustaqim dengan yang lainnya gitu. Karena ada ruangan khusus tuh di sebelah sana ya, dengan Padang gitu. Ya, enak-enak aja gitu ngobrol itu begitu ya. Nah, oleh karena itu, jadi apa yang akan disampaikan nanti jika mungkin kami ya rapat kecil dan Kapolres MUI nanti follow-up-nya di mana. Yang jelas Pak Agung dengan rekan-rekan ya mohon nanti kesediaan untuk menjadi narasumber baik itu nanti di tingkat kabupaten ataupun kecamatan supaya ini betul-betul paham walaupun memang MUI pusat belum mencabut ya bahwa LDI ini adalah aliran sesat. Jadi kami sekarang tambah kuat lagi gitu ya. Jadi pelakunya ini Pak Agung dan sebagainya bahwa ini adalah sesat ya, adalah sesat. Ya di samping laporan tentang keuangan tidak ada audit itu mah ya itu mah mereka lah silakan ya. Tapi kaitan dengan syariatnya ya, syariat Islam ini mendasarkan umat kasihan. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih atas nama MUI ya. Jalannya ini mohon maaf tidak hadir semua, mohon maaf juga ini jamuannya terlambat ya Pak Ahmad atau airnya masih ada mohon diisi lagi ini airnya masih ada ya jadi mohon maaf ya kami sebagai bumbet Pak Posid dan kita ini tidak menyediakan dengan sempurna ya mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi terima kasih atas masukannya ya atas nama pimpinan MUI. Sekali lagi mohon untuk tidak segan-segan ketika kami meminta keterangan yang sebenar-benarnya. Itu saja. Terima kasih barangkali atas nama pimpinan MUI mohon terima kasih dan kalau tidak ada lagi mari kita tutup acara ini. Masih ada yang harus disampaikan? Iya. Baik, mudah-mudahan pertemuan ini mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa juga mendapat Oke, 1, 2. Ya, pertama kita mendengar informasi yang akurat ya dari mantan jamaah Islamiyah ya kan mengenai ajaran-ajaran yang berkembang dilaksanakan di dalam Islam jamaah ya. Dan menurut beliau Pak Agung dan kawan-kawan ya mereka mengakui sendiri bahwa ajaran Islam jamaah itu menyimpang dari ajaran Islam, terutama mengenai paham takfiri bahwa orang yang berbeda pendapat dari kelompok Islam jamaah dinyatakan kafir. Ini kan yang bahaya itu. Itu apa yang saya sampaikan ini adalah paparan informasi dari beliau kan, dari beliau. MUI sifatnya menampung aspirasi, mendengar, menyerap informasi dari para mantan jamaah Islamiyah. Tindakan kelanjutan buat MUI untuk mengenai LDI gimana Pak? Iya, apa yang kita serap informasi hari ini nanti akan dibahas oleh para pengurus MUI bersama ketua umum untuk diambil sikap dari informasi yang kita serap hari ini. MUI akan mengambil sikap seperti apa LDI ini ya, khususnya yang di Kabupaten Karawang. Kalau memang nanti hasilnya bahwa ajaran Islam jamaah itu dianggap menyimpang, yang akan kita sosialisasikan kepada umat yang ada di Kabupaten Karawang gitu.
tahap berikutnya. Jadi mungkin akan kita rumuskan beberapa poin-poin dari hasil pertemuan hari ini untuk diambil kesimpulan. Nanti kesimpulannya itu yang akan disosialisasikan kepada masyarakat, kepada umat yang ada di Kabupaten Karawang. Ini Pak, saya mau nanya satu aja Pak ya, tentang berjalannya Islam jemaah yang ada di Karawang itu berlokasinya di mana Pak? Yang disampaikan barusan ini Pak? Yang tadi disampaikan itu kegiatannya di Truk Jambe ya, di Sumber Barokah. Nah, karena beliau menyebut memang di Sumber Barokah di situ kegiatannya. Sebutnya. Sumber Barokah itu apa itu Pak? Apa lembaga atau gimana Pak? Ya menurut beliau itu semacam lembaga pendidikan, semacam pesantren ya, Sumber Barokah. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Kedepannya MUI gimana Pak? Harapan kedepannya? Adanya ajaran-ajaran sesat. Oh iya, tentu saja MUI berkepentingan untuk membentengi umat ini dari pikiran-pikiran, dari paham-paham yang sesat. Paham yang sesat itu adalah paham yang bertolak belakang dari ajaran Islam, karena paham yang sesat itu pasti akan menimbulkan konflik di antara sesama umat Islam khususnya dan sesama umat manusia pada umumnya kan gitu kan. Itu jadi MUI berkepentingan untuk membentengi pemikiran umat ini dari paham-paham yang menyimpang gitu, supaya kehidupan umat ini kan kondusif, harmonis. Itu saja. Ya Pak, dengan Pak siapa nih Pak? Jelasnya Pak. Haji Asep Najarudin, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Karawang. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ayo Pak, mangga Pak. Cuman